Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam video kali ini aku akan membahas bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri, atau istilah lainnya adalah self-awareness. Nah, pastinya teman-teman bertanya, apa sih self-awareness itu? Bagaimana cara kita bisa kenal dengan diri kita sendiri? Dan mengapa kesadaran diri itu dianggap sangat penting? Nah, hari ini kita akan bahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu apa itu self-awareness. Yang kedua, kenapa self-awareness itu dianggap penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa lebih kenal dengan siapa diri kita sendiri. Kita akan mulai dari apa itu self-awareness. Dalam materi yang saya baca ada 2 definisi mengenai self-awareness yang saya pikir cocok untuk dijadikan dasar pembahasan dari self-awareness itu. Yang pertama yaitu dari Dr. Tasha Eurwitz, merupakan seorang organisasional psikolog yang mendefinisikan self-awareness ini menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu the ability to see and understand or surface clearly, yaitu kemampuan kita melihat dan memahami diri sendiri secara jelas. Dan yang ketiga ada how others see, yaitu bagaimana orang-orang di sekitar kita melihat kita. Dan yang ketiga yaitu ada how we fit into the world, yaitu bagaimana kita bisa menjadi bagian atau andil dalam menyelesaikan permasalahan di sekitar kita. Pada akhirnya it's all about action yang kita eksekusi dan yang kita lakukan. Karena kalau masih dalam pikiran dan masih dalam perasaan tanpa kita keluarkan dalam bentuk tindakan dan ucapan, maka dunia tidak akan bisa meresponnya. Ide, gagasan, kata-kata jika belum diucapkan maka masih dalam kendali kita penuh. Namun kalau sudah diucapkan maka bisa jadi kita yang berada di bawah kendalinya. Karena kita harus siap dan bertanggung jawab saat di lingkungan untuk memberikan respon atas apa yang kita ucapkan dan tindakan yang telah kita lakukan. Dengan kata lain, orang yang punya self-awareness ini tentu tahu kelebihannya di mana, kekurangan dirinya apa, dan hal apa yang ada pada dirinya, yang nantinya mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah di lingkungan dan masalah di orang-orang sekitarnya. Orang yang mempunyai self-awareness pasti tahu daya tawar atau bargaining position terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa dibilang mereka tahu competitive advantage yang ada pada dirinya dan tahu kelebihannya di mana dan kekurangannya apa. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa sih kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri. Yang pertama yaitu confidence. Confidence berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tasha, mereka yang lebih self-aware cenderung lebih percaya diri dan lebih yakin untuk memperjuangkan cita-citanya. Nah, bukankah sesuatu yang baru? Logikanya begini, saat kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kecerdasan kita di mana, dan keunggulan kita apa, nah maka dengan sendirinya kita akan jauh lebih pede. Betul atau tidak? Pastinya betul ya teman-teman. Nah, pede yang dimaksud seperti pede dalam bergaul, pede dalam mengerjakan
pede dalam berkolaborasi dengan orang lain, dengan tim kerja, dan pede dalam melamar pekerjaan atau melamar pekerjaan di tempat-tempat yang diinginkan seperti itu. Ada 8 kecerdasan manusia menurut Gartner. Saat kita tahu keunggulan fokus pada kelebihan kita, maka dengan sendirinya kita akan jauh lebih confident. Minimal dalam menampilkan diri kita pada lingkungan atau di hadapan orang lain. Untuk itu sebetulnya tidak ada alasan lagi kita tidak pede. Jangan-jangan selama ini kita hanya tidak tahu kelebihan kita apa dan kita lebih fokus melihat dan mengeksploitasi kekurangan kita saja. Memang betul bahwa setiap orang pasti punya kekurangan dan self-awareness sendiri. Sebetulnya juga membuat kita semakin sadar dengan kekurangan kita ada di mana. Namun bukankah manusia tidak diciptakan untuk unggul sendirian dalam semua hal? Dan untuk apa ada kata kerja sama dan bersama-sama jika harus menyelesaikan semuanya sendirian? Nah, kita tidak mampu untuk membuat semua orang senang dengan keputusan kita. Cuman tugas kita adalah temukan kelebihan dan kekurangan kita dan segera fokus mengembangkannya agar membuktikan dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan. Mungkin saja nilai matematika di sekolah tidak sebagus teman-teman yang lain, namun seorang penulis terkenal tidak memerlukan nilai matematika yang tinggi. Dan mungkin saja nilai seni dan kreativitas di sekolah tidak sebagus teman-teman kita, namun bukankah seorang akuntansi, dokter, bahkan ahli kimia tidak memerlukan atau tidak membutuhkan nilai yang unggul dalam pekerjaannya? Mungkin hafalan kita tidak sebagus yang lain, tidak masalah, karena seorang CEO hebat tidak harus menghafalkan. Jangan mau direkrut percaya dirinya hanya karena justifikasi nilai yang bukan salah satunya alat ukur untuk menentukan kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Self-awareness ini akan jauh lebih sadar, kenal dan paham. Memiliki self-awareness akan jauh lebih pede karena hanya mereka lah yang orang-orang yang tidak kenal dengan kemampuannya yang akan menjadi orang yang insecure. Alasan yang kedua adalah gampang membandingkan diri dengan orang lain. Teknologi membuat kita semakin cepat menerima suatu informasi. Mungkin hari ini isu yang beredar adalah isu A, keesokan harinya itu isu akan ditimpa menjadi informasi B. Hari ini kita disuguhkan dengan produk A, mungkin minggu depan sudah keluar produk terbaru, produk B. Nah, ketika kecepatan informasi ini sudah ada dalam genggaman kita, maka wajar kalau kita sangat gampang membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Namun ada 3 hal yang harus kita pikirkan teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana kesiapan kita sebagai seorang manusia yang memegang alat itu, apakah kita yang dikendalikan atau kita yang mengendalikannya. Yang kedua yaitu respon kita dengan perkembangan dan kecepatan informasi yang beredar. Serta yang ketiga, bagaimana dampak psikologis terhadap sosial behavior kita, khususnya untuk anak muda saat informasi yang beredar begitu cepat dan kita secara pribadi tidak punya self-awareness, maka otomatis kita akan gampang membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang terjadi adalah kita fokus mendengar cerita hidup orang tanpa melihat dan memaksimalkan cerita hidup kita sendiri. Alasan yang ketiga, mengapa self-awareness itu penting adalah karena kita manusia butuh untuk bertumbuh. Kalian pernah gak merasa gini? Kok sekarang aku sudah menjadi mahasiswa semester 4 tapi ilmu aku dan pergaulan aku masih begini-begini aja? Nah, kok kenapa sih aku udah kepala 2 tapi penghasilanku masih stuck segitu-segitu aja? Nah, jawabannya adalah bisa jadi kita tidak punya self-awareness. Yang pertama, ya karena kita tidak tahu starting point kita di mana. Yang kedua, kita tidak tahu keunikan kita di mana. Yang ketiga, tidak tahu sisi lebih apa yang kita ketawarkan, sehingga rutinitas kita gitu-gitu aja.
Nah, kalau saat ini berada di fase ini maka wajar, karena Benjamin Franklin mengatakan if we are finishing change your finish. Saat kita berhenti berubah, berhenti berkembang, berhenti bertumbuh dan berhenti belajar, maka kita akan mati. Teman-teman, lewat video yang teman-teman tonton ini, aku ingin bagikan 3 tips bagaimana kita bisa kenal dengan siapa kita. Tips yang pertama yaitu niat dan mindset. Niat adalah keinginan yang kuat dan mindset adalah pikiran. Bahwa sebetulnya I really want to know the truth. Saya benar-benar ingin tahu yang sebenarnya tentang siapa saya sebagai servo dasar cara saya berpikir. It's more and deeply both in there. Itu teman-teman, self-awareness-nya lebih dari hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena dengan itu kita bisa moving forward, kita bisa lanjut ke solusi. Dengan kita memunculkan niat dan mindset tadi, otomatis kita siap dengan konsekuensi bahwa segala fakta yang terungkap, entah suka ataupun duka, tidak terima ataupun kita terima. Yang kedua yaitu tidak responsif. Saat berada pada posisi yang didominasi oleh perasaan, mungkin kita sudah terbiasa pada respon di suatu situasi tertentu yang akan membentuk alam bawah sadar kita. Saat diledek, kita merasa marah, saat diajukan kita merasa berhutang, dan saat kita dikritik kita merasa gusar. Saat situasi sedang didominasi oleh feeling atau perasaan, jangan ambil keputusan dulu dan jangan kasih reaksi apapun. Kalian cukup diam, tarik nafas, tenangkan diri, kasih waktu jeda dan ruang agar kita bisa berpikir secara logis, bukan berdasarkan perasaan, karena perasaan itu harus kita kontrol. Karena kalau bukan kita yang mengontrol perasaan, maka kita yang akan dikontrol oleh perasaan. Step back, think first, then action, dan pikir kembali. Yang ketiga yaitu ada repetition atau pengulangan. Pengulangan tidak akan pernah ada kata berhenti untuk mengenali diri sendiri. People change. Manusia akan berubah. Mungkin kita merasa sudah tahu dengan diri kita yang sekarang, tapi 5 tahun setelahnya kita akan bertemu dengan orang baru untuk mengeksekusi kesempatan baru, mendapatkan pengalaman baru, kepercayaan baru juga, dan otomatis banyak hal baru yang kita harus bisa beradaptasi dengannya. Untuk itu enggankan pernah ada kata berhenti untuk kita semua mengenali diri kita sendiri, dan mereka yang punya self awareness akan terus berproses dan akan terus bertumbuh menjadi our vision, bahkan bukan tidak mungkin menjadi the best version, versi maksimalnya diri kita masing-masing. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dan tips dari self-awareness. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang sedang berusaha mencari tahu potensi diri dan sedang berusaha meningkatkan awareness dengan diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu di video berikutnya.